Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengumpulkan lembar jawaban ujian saya. Perkenalkan, nama saya Zulfani Larasati, kelas AK 703, program studi S1 PJJ Akuntansi untuk mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT dengan dosen Ibu Murdianingsih SE MAK. Untuk soal pertama yaitu apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Berikut saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, untuk poin pertama yaitu pengantar analisis laporan keuangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi analisis laporan keuangan. Untuk analisis laporan keuangan itu memiliki definisi aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. Yang keempat, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Kemudian yang keenam, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam melunasi hutang serta bunganya. Laporan keuangan pokok. Jadi ada 5 poin laporan keuangan pokok, yaitu laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan pokok itu merupakan kumpulan laporan yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Neraca atau Statement of Financial Position atau Balance Sheet menyajikan posisi aset, liabilities, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Ini menunjukkan apa yang dimiliki entitas dan bagaimana aset tersebut didanai. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi atau income statement itu menyajikan kinerja keuangan entitas selama periode waktu tertentu, menunjukkan pendapatan dan beban yang dihasilkan, serta hasil akhirnya berupa laba atau rugi bersih. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, statement of change in equity, itu menyajikan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk laba bersih, dividen, dan transaksi modal lainnya. Kemudian, laporan arus kas atau statement of cash flow itu menyajikan pergerakan kas, masuk dan keluar entitas selama periode tertentu, diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan, itu memberikan informasi tambahan yang relevan dan detail, serta menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ini penting untuk pemahaman penuh terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, siapa saja sih yang menggunakan laporan keuangan ini? Yang pertama itu investor, itu untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi dalam perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua itu kreditor, yaitu laporan keuangan digunakan untuk memastikan suatu perusahaan apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Kemudian yang ketiga itu manajemen, yaitu menggunakan evaluasi keuangan sebagai acuan untuk strategi bisnis, efisiensi operasional, dan perencanaan anggaran. Poin kedua yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Memuat 3 unsur utama, yaitu aset, harta yang dimiliki, liabilities atau kewajiban, ekuitas, modal pemilik. Menggambarkan kekuatan keuangan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, menyajikan pendapatan, beban atau biaya, laba atau rugi bersih. Digunakan untuk menilai profitabilitas dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.
Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Terdiri dari 3 aktivitas, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Berguna untuk menilai likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban, dan kestabilan kas. Poin ketiga, komponen dan analisis laporan keuangan. Komponen laporan neraca, yang pertama aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian yang kedua liabilitas, itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ekuitas, itu modal pemilik atau modal saham, laba ditahan, tambahan modal disetor, komponen ekuitas lain seperti selisih penilaian kembali aset. Kemudian yang kedua komponen laporan laba rugi, itu yang pertama untuk pendapatan usaha, yaitu merupakan seluruh pendapatan utama yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua beban pokok penjualan, itu biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual. Kemudian yang ketiga beban usaha, itu semua biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, tetapi tidak berhubungan langsung dengan produksi. Kemudian yang keempat, itu laba atau rugi usaha, merupakan hasil dari pendapatan usaha, dikurang HPP, dikurang beban usaha. Kemudian yang kelima, penghasilan atau beban lain-lain. Mencakup pemasukan atau biaya yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti pendapatan bunga, beban bunga, keuntungan kerugian selisih kurs, dan lain-lain. Analisis arus kas. Itu ada arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan keseimbangan kas. Yang pertama untuk arus kas operasi, itu melacak kas yang dihasilkan dari aktivitas inti, seperti penjualan dan pembayaran operasional, merupakan indikator utama keberlanjutan usaha. Kemudian arus kas investasi itu menganalisis pengeluaran pada aset tetap atau investasi jangka panjang, membantu menilai strategi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga arus kas pendanaan, memetakan perubahan kas akibat pembiayaan seperti penerbitan saham, pinjaman, atau pembayaran dividen yang menunjukkan preferensi perusahaan antara pembiayaan internal atau eksternal. Kemudian keseimbangan kas. Keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar menunjukkan likuiditas yang cukup untuk mendukung kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau merencanakan ekspansi. Poin keempat yaitu teknik analisis laporan keuangan. Ada 3 teknik analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama analisis perubahan dari tahun ke tahun, yang kedua analisis tren, angka indeks, yang ketiga analisis common size. Analisis tahun ke tahun. Analisis tahun ke tahun itu bertujuan untuk memahami kinerja perusahaan, melacak pergerakan kinerja seperti pertumbuhan pendapatan dan pengurangan biaya operasional dari tahun ke tahun. Memungkinkan pihak terkait seperti manajemen dan investor untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan tren historis. Jadi analisis dari tahun ke tahun ini merupakan analisis perbandingan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah ataupun dalam unit. Metrik utama untuk analisis tahunan yaitu pendapatan, laba bersih, biaya operasional, dan kinerja aset. Yang kedua, teknik angka indeks itu digunakan untuk mengukur perubahan relatif pada variabel ekonomi atau keuangan dalam periode tertentu. Berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan yang signifikan, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Memungkinkan perbandingan antara data pada periode sekarang dengan data historis untuk mengamati tren jangka panjang. Untuk teknik angka indeks itu sendiri dapat dihitung dengan formula nilai saat ini dibagi nilai dasar dikali 100 yang memberikan persentase perubahan terhadap nilai dasar. Kemudian dapat disesuaikan, jadi dalam beberapa kasus itu dapat disesuaikan dengan angka inflasi atau faktor lainnya untuk mendapatkan representasi yang lebih akurat. Kemudian untuk jenis indeksnya dapat
berbagai jenis seperti indeks harga konsumen, indeks produksi industri, dan indeks saham, masing-masing relevan untuk konteks tertentu. Kemudian untuk pengaplikasiannya, itu yang pertama untuk perencanaan bisnis, kemudian untuk penilaian investasi, dan untuk strategi ekonomi perusahaan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan common size, yaitu analisis laporan keuangan yang berguna untuk memahami pembentuk internal laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam analisis neraca, analisis common size menekankan pada dua faktor, yaitu yang pertama sumber pendanaan, termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Kemudian yang kedua, komposisi aset, termasuk jumlah untuk masing-masing aset lancar dan aset tidak lancar. Perbandingan waktu atas laporan common size perusahaan itu bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan proporsional pos dalam kelompok aset, kewajiban, beban, dan kategori lainnya. Bagaimana kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikan perubahan di tren. Analisis laporan keuangan common size itu berguna untuk perbandingan antar perusahaan karena laporan keuangan perusahaan yang berbeda itu dibuat dalam format common size. Perbandingan laporan common size perusahaan dengan laporan common size pesaing atau rata-rata industri dapat menekankan perbedaan komposisi dan distribusi pos. Alasan perbedaan tersebut harus diteliti dan dipahami. Keterbatasan utama dari laporan common size untuk analisis antar perusahaan yaitu kegagalan untuk mencerminkan ukuran relatif perusahaan yang dianalisis. Perbandingan beberapa pos dengan menggunakan laporan common size, berikut statistik industrinya merupakan bagian dari kasus yang komprehensif. Yang kelima, analisis rasio laporan keuangan. Ada 4 analisis rasio laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Contohnya current ratio, quick ratio, cash ratio. Kemudian yang kedua, analisis rasio profitabilitas. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas yang dimiliki. Contohnya net profit margin, return on asset, return on equity. Kemudian yang ketiga, analisis rasio solvabilitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan menilai tingkat resiko keuangan. Contohnya, debt to equity ratio, debt to asset ratio, interest coverage ratio. Kemudian yang keempat, analisis rasio efisiensi. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset secara efektif untuk menghasilkan penjualan dan laba. Contohnya, total asset turnover, inventory turnover, receivable turnover. Kemudian poin keenam, analisis laporan keuangan dengan cross-sectional. Proyeksi laporan keuangan. Perencanaan keuangan masa depan berdasarkan data tahun sebelumnya, termasuk estimasi biaya dan pendapatan. Manfaatnya untuk mengukur kemampuan bayar pinjaman, business plan, identifikasi penyimpangan proyeksi versus realita untuk koreksi. Prosesnya yaitu proyeksi penjualan atau biaya, ringkasan laba rugi, cash flow, neraca, analisis rasio, simulasi keputusan marketing produk. Menurut Listiawati tahun 2012, proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun lalu. Proyeksi keuangan pada dasarnya adalah sebuah perencanaan keuangan atau anggaran untuk perusahaan guna memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Pentingnya peramalan penjualan yaitu kendala peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Peramalan penjualan itu meliputi analisis atas yang pertama, arah dan tren penjualan, yang kedua pangsa pasar, yang ketiga kondisi industri dan ekonomi, yang keempat kapasitas produksi dan keuangan, dan yang kelima faktor kompetisi.
Peramalan keuangan itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan operasional seperti persediaan, tunai, dan pembayaran hutang. Menyesuaikan prediksi dengan perubahan mendadak dalam harga bahan baku atau permintaan pelanggan untuk menjaga stabilitas keuangan. Model ini membantu manajemen mengevaluasi dampak keputusan pembelian atau investasi kecil dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk peramalan jangka panjang, itu proyeksinya untuk jangka panjang memberikan wawasan tentang tren pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung pengembangan produk atau ekspansi pasar. Analisis jangka panjang itu dapat membantu mengantisipasi volatilitas ekonomi atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Mengarahkan perusahaan pada peluang investasi panjang, seperti teknologi baru, dan lain-lain. Kemudian soal nomor 2, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat pada jawaban nomor 1 tentang analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan itu dilakukan secara sistematis melalui 3 teknik utama. Yang pertama, analisis horizontal, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun, kemudian angka indeks, dan common size, yang diterapkan pada laporan pokok seperti neraca, laba rugi, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk mengungkap tren, proporsi, dan efisiensi. Yang pertama, analisis horizontal atau analisis dari tahun ke tahun. Teknik ini membandingkan laporan keuangan secara horizontal antar periode untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan dalam rupiah, unit, persentase, atau rasio sesuai pendekatan Sofyan Shafri Harahap tahun 2013. Metrik utamanya yaitu pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya operasional, laba bersih setelah pajak, serta kinerja aset seperti ROA dan ROI. Tujuannya memantau tren kinerja untuk pengambilan keputusan manajemen atau investor, seperti mendeteksi efisiensi biaya atau ekspansi. Yang kedua, analisis angka indeks. Analisis angka indeks ini mengukur perubahan relatif dengan rumus nilai saat ini dibagi nilai dasar dikali 100, di mana tahun dasarnya itu 100 sebagai patokan. Jenis indeksnya indeks harga konsumen, produksi industri atau saham, bisa disesuaikan inflasi untuk akurasi. Kemudian untuk pengaplikasiannya, prediksi permintaan pasar untuk perencanaan inventaris, evaluasi portofolio inventaris, atau kebijakan fiskal pemerintah berdasarkan tren jangka panjang. Kemudian yang ketiga, itu analisis common size. Analisis common size ini bisa disebut sebagai analisis vertikal. Setiap pos dinyatakan sebagai persentase total. Neraca itu persen aset per kewajiban, laba rugi itu persen pendapatan. Memudahkan perbandingan internal atau antar perusahaan atau industri. Fokus neraca, sumber pendanaan, kewajiban lancar atau tidak lancar versus ekuitas, kompetisi aset, lancar versus tidak lancar. Manfaatnya, ungkap perubahan proporsional aset atau kewajiban atau beban. Bandingkan dengan pesaing untuk deteksi perbedaan strategi, meski batasi ukuran relatif perusahaan. Soal nomor 3, jelaskan rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Berikan contoh perhitungan masing-masing rasionya. Jadi ada 4 analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, menggunakan aset lancar yang dimiliki. Tujuannya, mengetahui apakah perusahaan cukup likuid sehingga mampu membayar hutang yang segera jatuh tempo. Contohnya, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kemudian yang kedua, analisis rasio profitabilitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas yang dimiliki. Tujuannya untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya, net profit margin, return on asset, return on equity. Kemudian yang ketiga, analisis rasio solvabilitas.
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menilai tingkat resiko keuangan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan modal sendiri. Contohnya, debt to equity ratio, debt to asset ratio, interest coverage ratio. Kemudian yang keempat, analisis rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset secara efektif untuk menghasilkan penjualan dan laba. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat aset berputar dalam operasi perusahaan. Contohnya, total asset turnover, inventory turnover, dan receivable turnover. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus. Di sini saya akan menggunakan laporan keuangan laba rugi PT Antam tahun 2024. Berikut lampiran laporan keuangan PT Antam tahun 2024. Laporan yang terlampir merupakan laporan keuangan laba rugi dan terhitung dalam nominal nilai miliar. Untuk contoh perhitungan masing-masing rasionya, yang pertama, rasio current ratio atau likuiditas. Rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Berikut datanya dan hasilnya 1,84, artinya likuiditas baik. Likuiditas bisa disebut baik ketika nilainya di atas 1. Kemudian yang kedua, debt to asset ratio atau solvabilitas. Rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Berikut nilainya, kemudian hasilnya 0,28 atau 28%. Artinya, aset mayoritas dibiayai oleh ekuitas. Kemudian yang ketiga, debt to equity ratio. Rumusnya, total liabilitas dibagi ekuitas. Berikut nilainya, hasilnya 0,38 yang artinya leverage rendah, aman bagi kreditor. Kemudian yang keempat, gross profit margin atau profitabilitas. Rumusnya, laba bruto dibagi penjualan dikali 100%. Berikut nilainya dan hasilnya 94%. Kemudian saya lanjutkan untuk contoh perhitungan masing-masing rasionya. Net profit margin atau NPM itu menghitung profitabilitas. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Berikut nilainya menunjukkan hasil 5,57%. Kemudian yang terakhir, total asset turnover. Itu menunjukkan aktivitas. Rumusnya penjualan dibagi total aset. Nilainya 1,55 kali. Efisiensi aset baik. Kesimpulannya, PT Antam menunjukkan likuiditas kuat, solvabilitas sehat dengan ketergantungan hutang rendah, profitabilitas moderat di sektor tambang, dan efisiensi aset tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.